Kane, Musangking, dan Oci. Kane itu selalu yang terakhir dia tuh jatuh. Dan yang atas ada satu lagi, itu sebelah-sebelahnya itu pun ini ada tangkai-tangkai yang kita rontokkan buahnya. Jadi kita yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Selamat pagi sahabat Duren. Saat ini saya berada di kebun durian kita, di kebun durian Musangking Gunung Perak. Ini adalah kegiatan rutin saya ke kebun untuk memeriksa kondisi kebun, ya, melihat pohon per pohon, ya, blok per blok, ya, yang dilakukan oleh para rawatan ancak. Nah, ini di blok C1 ini. Yang di sini banyak Musangking sama Kani, ya. Bahkan ada beberapa yang lagi berbuah. Ya, ini ada Kani kita yang lagi mengisi buah seperti ini. Ini Kaninya. Ini dalam satu pohon kita coba buahkan 3. Tadinya banyak, ya, pohon ini tadinya banyak bunganya, ya, di masing-masing dahan ada, tapi kita pertahankan 2 ini aja. Dan yang atas ada satu lagi, itu sebelah-sebelahnya itu pun ini ada tangkai-tangkai yang kita rontokkan buahnya. Jadi kita pembesaran buah itu kita akan hanya 3 butir saja, karena ukuran pohonnya juga masih kecil, ya, seperti ini ukurannya. Usianya juga baru 3 tahun sejak ditanam, makanya kita nggak mau jor-joran untuk membuahkan secara banyak. Nah, ini juga Kani. Nah, sebelah sana juga Kani, yang di sana itu Musangking, ya. Saya sambil jalan memperlihatkan kondisi pohon per pohon di kebun durian kita Musangking Gunung Perak. Ini jalan kebun. Nah, ini sebenarnya yang kanan ini, yang kiri saya ini adalah Santos Temon. Ya, tadinya kita mau buat madu juga di sini. Jadi sumber nektarnya itu Santos Temon. Nah, jadi ini ada juga yang baru disisip. Kemarin ada gangguan. Ini Kani. Ya, pohon Kani itu khas, ya. Hijaunya itu gelap dia. Bawahnya itu agak kecoklatan. Nih, itu ada yang MK, ada yang Oci. Nah, ini sepanjang sebelah kanan saya ini adalah Kani. Kani itu cirinya adalah ukuran buahnya itu besar. Ya, ukuran buahnya itu besar, makanya Kani itu selalu terakhir dia jatuhnya. Misalnya dari masa bunganya itu ataupun awalnya itu Kani, Musangking, dan Oci. Kani itu selalu yang terakhir dia tuh jatuh, karena dia ukuran besar, perlu waktu untuk mengisi kematangan buahnya lebih lama, ya, karena beratnya pun rata-rata 4 kilo, bahkan ada yang sampai 5 kilo satu butirnya. Di kondisi kita. Nah, ini ada satu pohon kita yang kemarin kena angin ini. Ini kemarin ada angin puting beliung, ini patah dia dahannya. Ini udah kita oles sama Nordox agar tidak berkembang jamur nanti di bekas dahan yang patah itu. Ya, ini Kani ini. Kani. Kemudian yang di sana itu udah masuk blok B. Ini ada Musangking, tuh ada Oci, ya. Ini kondisi kita di kebun durian Musangking Gunung Perak pagi nih, ya, Juni. Ini memang beberapa pohon udah kita siapkan
beberapa pohon sudah kita siapkan untuk memasuki fase generatif ataupun pembuahan. Ya, itu biasanya kita berikan tanda ada pita merah. Kalau kita mau buahkan itu kita berikan tanda pita merah pada pohon, label pohonnya. Ya, jadi perlakuannya itu berbeda dibandingkan dengan yang bukan pita merah. Kalau pita merah kita sudah memasuki fase generatif. Kalau yang kecil masih vegetatif, pembesaran. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh yang udah disematkan pita merah. Ini berarti dia sudah mengikuti program pembuahan. Ini blok C. Ini blok C nomor 1371. Nah, ini sudah dilakukan pruning, ya. Sudah dilakukan pemupukan untuk pembuahan. Dahan-dahannya juga sudah kita persiapkan, dahan-dahan produktifnya. Nah, ini yang di sebelahnya juga. Coba kita lihat ini apakah sudah diprogram. Kita lihat nomornya dulu, ada pitanya enggak? Oh ya, ini juga masuk dalam program pembuahan kita, ya. Ini ada tanda pita merah. Ini ada pita merahnya. Ini blok C nomor 1393, pohon yang ke 1393. Ini dia. Jadi kita bercampur ya, karena penanamannya ini tidak serentak. Ada yang lebih awal, kemudian ada yang menyusul, ya. Kemudian ada juga yang kita sisip. Nah, ini seperti ini. Ini masih memasuki fase vegetatif. Ini pembesaran. Nah, seperti ini. Ini masih fase-fase pembesaran. Jadi kalau misalnya dia sudah kita program untuk pembuahan, biasanya kita sudah melakukan stressing air. Suplai airnya itu kita batasi, ataupun suplai nitrogen, ya, sumber nitrogennya kita batasi. Agar apa? Agar dia stres sehingga mengeluarkan mata ketam. Ya, setelah muncul mata ketam, kita lakukan tahapan-tahapan untuk pemupukan buah. Ya, pemupukan buah itu sebenarnya sebelum mata ketam, ya. Tadinya kita kasih fosfat dulu, ya. Asupan fosfatnya kita banyakin, kaliumnya. Begitu muncul mata ketam, ya kita juga akan berikan pupuk-pupuk, ya, boron untuk menahan, ya, kalsium untuk menahan bunga itu ataupun bakal bunga itu untuk tidak rontok agar bisa bertahan terus, ya. Ini kondisi kebun durian kita saat ini. Sahabat durian, demikian berbagi saya pagi hari ini, ya, beberapa hal yang saya sampaikan terkait kondisi kita di kebun durian Musangking Gunung Perak yang ada di Simalungun, Sumatera Utara. Ya, kita sangat terbuka apabila ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi di kolom komen, ya, kolom komentar. Kita bisa diskusi di sana, ya. Kita juga terbuka kalau misalnya kawan-kawan ingin berkunjung ke kebun durian kita, monggo silakan kontak kita, ya. Kita bisa jadwalkan waktu yang tepat apabila saling berkunjung, ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. See you, bye bye. Ini penyemprotan lewat foliar.
Jadi pupuk kita sebagian kita lakukan penyemprotan, melakukan